Hello, what's up, netizen? Berjumpa lagi dengan gua, Anjas. Agung Hapsah nggak pernah ngomong gua. Aku nggak bego. Berjumpa lagi dengan aku, Agung Hapsah. Cukup. Dan kali ini kita akan bikin video kayak Agung Hapsah. Ini kenapa teks kecil banget ya? Editor mana editor? What? Aku nggak bego. Aku yakin di antara kalian cuman ingin belajar editingnya aja. Aku rekomendasikan kalian lompat ke menit ketiga aja, supaya tidak boros kuota. Cukup. Nah, sebelum kita masuk ke editing, kita akan lihat dulu nih bagaimana si Agung Hapsah ini dalam segi pengambilan gambar. Yang pertama adalah lokasi syuting. Nah, yang pertama dia itu pakai yang lokasi yang flat atau belakangnya itu hanya tembok gitu ya. Jadi memang di ruangannya itu dikosongkan dengan beberapa elemen sinematik seperti lampu gantung dan lain-lain, hanya kursi saja. Nah, dia pakai itu. Itu kondisi yang flat. Yang kedua adalah kondisi yang sudut-sudutnya dipakai untuk tipografi. Contohnya dalam video ini dia memakai sudut-sudutnya sebagai tempat untuk menulis teks gitu ya. Jadi dia pakai untuk tipografi supaya lebih menarik. Yang ketiga adalah background high technology. Nah, background high technology ini sebenarnya ya nggak high technology amat, cuman dia memakai ini untuk terlihat lebih high technology gitu. Nah, dia pakai Adobe Audition gitu, dijadiin background. Jadi ketika dia ngomong, maka spektrumnya akan naik turun gitu. Nah, itu yang dia manfaatkan. Sekarang kita pindah ke alat-alat syuting yang dipakai oleh Agung Hapsah. Nah, yang pertama, lensa. Dari segi lensa, Agung Hapsah menggunakan lensa fix, artinya lensa yang aperturnya sangat rendah. Sehingga dalam jarak 2 atau 1 meter saja backgroundnya sudah sangat-sangat ngeblur. Nah, yang kedua dia juga pakai lensa yang kit ya, yang 35 sampai 55 mm yang dipakai untuk shoot-shoot seperti biasanya supaya juga nyari fokusnya gampang. Terus dari segi kamera, dulu dia pakai Canon karena dulu dia juga review Canon gitu. Nah, tapi sekarang setelah gue lihat dari kameranya Fathia Izzati, dia udah pakai Sony Alpha 6000 gitu ya. Harapannya sih Agung beli Sony Alpha 7S. Nah, sekarang dari segi audio, Agung Hapsah itu pakai 2 mic gitu ya. Kalau dia lagi outdoor, dia biasanya pakai Rode Video Microphone Pro. Sementara kalau dia lagi indoor, dia pakai Audio Technica 2020 USB Plus. Jadi itu keren banget, suaranya juga filternya nyaring abis gitu loh. Jadi kualitas suaranya juga, makanya video Agung Hapsah bagus gitu. Nah, itu kalau dari alat-alat yang dia pakai gitu. Sekarang dari segi sinematografi, dari segi aspek rasio, dia pakai potongan 16:9 seperti biasanya, tapi dia juga sering pakai 21:6. Cara membuat 21:6 itu gampang banget. Nah, yang pertama kamu nyalain dulu save marginnya supaya kamu tahu perbatasannya. Nah, atas bawahnya itulah 21:6. Untuk membuat hitam-hitamnya, kamu ke title, new title, default still. Nah, lalu namai aspek supaya gampang ya nandainnya. Lalu kamu buat kotak manipulasi yang akan nutupin. Nah, tentu warnanya hitam dong. Nah, kamu warnain di situ hitam. Lalu gandakan menjadi 2 di atas dan di bawah seperti film-film gitu. Nah, lalu klik X, otomatis dia akan muncul di project. Nah, tinggal kamu tarik tuh ke kanan. Coba lihat perbedaannya. Jangan lupa hilangin save marginnya supaya kelihatan realistis. Oke, cukup. Kita sekarang masuk ke bagian paling penting dalam video ini, yaitu color gradingnya Agung Hapsah. Nah, untuk color grading, gimana caranya Agung Hapsah bikin gambar seperti ini menjadi seperti ini? Aku punya rekomendasi untuk beberapa hal-hal ini, seperti color grading dan sebagainya. Agung Hapsah pernah ajarin, kalian bisa klik videonya di sini. Nah, lalu untuk color grading dari Tara Arts, kalian bisa klik di sini. Oke, nah kalian juga bisa lihat video-video gue sebelumnya. Nah, sekarang gue akan ajarin pakai cara gue dulu. Nah, caranya pakai Lumetri Color, lalu kalian mainin seperti ini. Pertama-tama kamu harus cari Lumetri Color. Nah, lalu kamu tarik Lumetri Color itu ke scene kamu, ke gambar kamu. Nah, lalu kita harus tentuin dulu tuh. Pertama kan warnanya terlalu terang, kita mau shadow-nya kelihatan. Jadi kita naikin shadow-nya supaya warna hitamnya lebih hitam gitu.
Kita naikin highlightnya 51, shadownya 126, saturationnya kita naikin. Lalu saturation yang di bawah juga kita naikin dan vibrant supaya warnanya ngejreng. Nah di situ ada curves, kita turunin supaya warnanya nggak terlalu terang. Nah untuk warna red ya kita buat dia kontras. Jadi dia akan menghasilkan warna-warna seperti khasnya Agung Hapsah tuh. Lalu kalau kamu pengen tambahin seperti kamera full frame, kamu bisa tambahin di Vignette. Nah jadi Vignette ini kayak hasil kamera full frame, ada item-itemnya di pojok-pojoknya. Nah ini adalah hasil dari analisis gua. Jadi bukan gua tanya sama Agung Hapsah caranya gimana. Nah kalau mungkin ini belum terlalu sama, ya memang karena mungkin preset yang kita gunakan beda gitu, efek yang kita gunakan beda. Tapi gue cuma mau share gimana sih caranya bikin kayak gitu Oke, cukup. Oke, yang selanjutnya adalah materi. Nah kalau materi ini bukan jadi urusan gue ya, karena kalian punya konten sendiri. Tentu kalian bisa buat semuanya konten makanan, tapi kayak stylenya Agung Hapsah gitu ya. Jadi kalau materi itu depend on kalian sendiri. Selanjutnya adalah tipografi atau penulisan. Nah kalau Agung Hapsah ini menggunakan old style gitu ya. Jadi bukan yang kekinian amat, tapi dia pakai gaya-gaya lama. Nah lalu warna font. Nah kalau kita lihat video Agung Hapsah ini nggak terlalu banyak warna yang aneh-aneh atau elemen yang aneh-aneh kayak shadow, stroke gitu atau cahaya-cahaya di luar yang enggak. Warnanya putih, tapi dengan bantuan color grading yang tadi itu warnanya akan semakin jelas gitu. Jadi perpaduan antara warna putih di depannya dengan backgroundnya pun itu kontras gitu. Jadi nggak akan mengganggu videonya gitu. Nah lalu tata letak fontnya ini dia menggunakan ada yang di center, ada yang di down gitu ya. Ada juga yang menggunakan perspektif, terus ada yang menggunakan tracking gitu. Nah kalau kalian pengen tahu caranya itu kalian ke Effect and Preset. Nah kalian klik, kalian tarik efek yang bernama Basic 3D ke video kalian atau ke teksnya, baru kalian atur. Nah di Basic 3D ini kalian bisa atur supaya bisa gerak ke kiri, ke kanan atau mengikuti bentuk ruangannya gitu. Nah kalau yang tracking ini gue nggak bisa tracking, gue nggak bisa. Tracking. Konsep tracking ini adalah jadi dia ngikutin bentuk gitu ya. Nah gue punya rekomendasi untuk kalian belajar tracking. Jadi kalian bisa belajar di sini, atau kalian bisa belajar di sini. Jadi itu dua video yang gue rekomendasiin untuk kalian belajar tracking gitu ya. Mau itu 2 dimensi tracking atau 3 dimensi tracking. Nah kemudian untuk efek typing, efek apa itu sebenarnya gampang banget. Kalian tuh tinggal bikin di PowerPoint. Nah lalu kalian kasih background hijau, lalu kalian render jadi video, lalu kalian import ke dalam Adobe Premiere Pro. Kalian pilih Keylight atau Keylight ya. Terus kalian tempelkan toggle-nya ini ke warna hijaunya. Maka itu akan langsung jadi video atau efek gitu ya. Jadi kalian nggak perlu pusing-pusing animasiin di After Effects sebenarnya. Karena pakai cara yang gue ajarin ini gitu. Jadi kayak contoh efek typing gitu ya, efek moving. Jadi kalian bisa animasiin di PowerPoint aja gitu. Ini yang terakhir banget, ini yang untuk closingnya. Jadi setelah kalian lihat kan di closing itu ada hitam-hitam dari atas ke bawah turun tuh ya. Nah terus ada tulisan. Setelah ada tulisan, belakangnya ngeblur. Nah gimana caranya? Nah jadi kalian itu pertama-tama kalian harus siapin dulu video closingnya. Contohnya ini. Oh guys, thank you for watching and always off the phone. Nah, cari titik di mana kalian mau berhenti ngomong. Contohnya ini kan di sini. Set pause ya. Nah, lalu kalian ke title, new title, default still. Kita mau buat namanya balok. Namain balok ya. Nah, kita namain balok. Baloknya seberapa gede? Nah, aku sih pengennya segini. Karena biasanya Agung Hapsah tuh nyampe tengah gitu kan. Tapi ini warnanya bukan putih, kita ganti jadi hitam. Oke, lalu kita close ini. Nah, dia kan baloknya muncul di sini kan. Lalu kita taruh di sini, di atasnya. Baloknya ada 2 kan, atas bawah. Jadi kita copy, ya. Terus kita taruh atasnya.
Caranya kita taruh samping dulu supaya nggak kepotong video. Nah, kita taruh atasnya. Nah, ini kan masih tumpuk di atas dua. Nah, satunya kalian turunin. Caranya dengan klik position motion ini ya, lalu turunin ke bawah. Oke, segini. Nah, ini adalah endingnya ketika kalian bilang out of the box. Set sini. Nah, ini langsung ketutup seperti ini. Tapi sebelumnya kan dia dari atas tuh. Jadi kita klik dulu ini motion ya. Ini ada toggle animation supaya dia bisa dianimasikan. Nah, ini di sini. Nah, kalau kalian mundur ke sini sebelumnya, jadi sebelum dia ngomong, jadi nanti dia gerakannya akan dari sini, dari bawah. Oke. Lihat. Nah, dia langsung ke atas kan. Lalu setelah dia ke atas, lakukan hal yang sama yang bawah. Saya pengen dari sini. Jadi saya klik di sini lagi, motion, position, lalu saya mundurin beberapa detik sampai dia udah keluar gini, baru saya naikin ke atas. Nah, asal udah ada keyframe ini. Nah, coba kita klik. Nah, dia turun ke bawah kan. Nah, kita lalu pilih. Setelah dia seperti ini, dia kan jadi ngeblur. Maka kita harus potong bagian tengah layarnya atau timelinenya. Setelah ini seret pas ini, kita potong jadi dua ya. Set. Nah, untuk bikin blur ini kita perlu pakai efek yang namanya fast blur. Coba kita cari. Nah, ini dia fast blur. Fast blurnya kita naikin nih blurriness-nya. Jadi supaya nggak kelihatan. Oke. Baru kita di sini kita kasih transition yang namanya cross dissolve. Iya, di sini. Jadi nanti dia akan hasilnya kayak gitu. Nah, kayak gitu tuh, gampang kan? Tinggal tambahin tulisan. Tambahin tulisannya di sini. Title, default style. Lalu tambahin tulisannya adalah ya, lemon ya, untuk atau bibes. Nah, kalau animasinya itu kayak yang gua ajarin di tutorial sebelumnya. Coba lihat, mirip belum? Nah, ini taruh di atasnya. Tadi kan masuk di sini tulisannya, masukin. Set, sudah jadi. Taruh depan lagi, jangan di belakang banget ya. Terus kasih transisi. Nah, gampang kan? Nah, sebenarnya efek dari yang dihasilin sama Agung Hapsa ini lumayan gampang gitu ya, simple. Tapi memang si Agung Hapsanya sendiri yang jenius banget gitu untuk timing croppingnya gitu, untuk tempo musiknya, untuk materinya keren-keren banget. Jadi kadang kita juga susah. Video ini bukan berarti untuk ngebuat wah Agung Hapsa gampang ya efeknya bisa ditiruin, enggak. Tapi buat kalian yang mau belajar gimana sih Kak bikin video kayak Agung Hapsa gitu. Gua kan bikin tuh kayak Net TV, kayak PewDiePie. Nah, kemarin ada yang nanya kayak Agung Hapsa. Ini requestan buat kalian ya. Aku nggak bego. Jadi intinya ini video untuk inspirasi kalian kalau mau bikin efek kayak si Agung Hapsa. Nah, gue juga pasti kayaknya bikin part 2, part 3-nya karena Agung Hapsa videonya terbaru efeknya beda lagi dan makin bagus gitu ya. Jadi gue akan selalu update video-video tentang bagaimana sih bikin video kayak YouTubers ini, kayak orang ini, stasiun TV ini gitu. Karena gue akan ajarin kalian lebih aplikatif daripada sekedar ngegunain tools-tools yang ada di aplikasi editing. Oke guys, thank you for watching and always out of the box. Enggak bego. Kalau aku suka videonya, pasti aku like. Kalau aku suka videomu, aku pasti like. Kalau aku suka channelmu, aku pasti subscribe. Kalau aku suka kamu sebagai orang, aku pasti follow kamu di social media. Aku nggak bego. Kamu nggak perlu ingatin aku di setiap videomu. Aku nggak bego. Oke, cukup.